Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Faizin dari Prodi RPP yang akan mempresentasikan tugas agama Islam yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, termasuk diantaranya malaikat, jin, iblis, binatang, dan lain-lain. Pengertian manusia menurut para ahli. Menurut Nikolaus dan Asudarja, manusia adalah behnika, tetapi tunggal. Behnika karena adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Menurut Abinet J, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau jiwa, pikiran, dan badan fisik. Menurut I. Wayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akhlak, dan roh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Pengertian manusia menurut agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Nas, Al-Abad, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-Insan berarti manusia atau jamak. Al-Abad berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dan menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Hasil penelitian Al-Quran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya bahwa manusia terdiri dari unsur-unsur jasad, roh, nafsu, kolbu, pikiran, dan akal. Yang pertama, jasad. Jasad merupakan bentuk lahir manusia yang dalam Al-Quran dinyatakan diciptakan dari tanah. 2. Roh. Roh adalah daya atau sejenis makhluk atau ciptaan yang ditiupkan Allah kepada janin dalam kandungan. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29, surat Al-Sajadah ayat 9, dan surat Al-Sod ayat 27. Ketika janin berumur 40 bulan 10 hari. Yang ketiga, nafsu. Para ahli menyatakan manusia itu pasti akan mati. Tetapi Al-Quran menginformasikan bahwa yang mati itu nafasnya. Hal ini diungkapkan pada surat Al-Anbiya ayat 35 dan surat Al-Ankabut ayat 57. Surat Al-Imran ayat 185. Hadis menginformasikan bahwa roh manusia menuju alam barzah, sementara jasad mengalami proses pembusukan
menjelang ia bersenyawa kembali secara sempurna dengan tanah. Karakteristik manusia adalah satu, aspek kreasi. Apapun yang ada pada tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Yang dua, aspek ilmu. Hanya manusia yang punya kesempatan memahami lebih jauh hakikat alam semesta di sekelilingnya. Aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa menghadapkan pilihan dalam hidup. Pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Ada manusia sebelumnya baik, tetapi karena pengaruh lingkungan terlalu dapat menjadi kurang baik. Fungsi dan peran manusia dalam Islam berpedoman kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 30-36. Maka peran yang dilakukan adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudidayakan ajaran Allah. Peran yang mendadak dilakukan seseorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah, diantaranya adalah belajar. Pertama, belajar dalam surat Al-An'am Naml ayat 15-16 dan Al-Mu'min ayat 54. Belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan ilmu. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 31-39. Khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran dan juga Al-Bayan. Yang ketiga, membudayakan ilmu. Dalam Al-Mu'min ayat 35, ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan pergunaan untuk dirinya sendiri terdahulu. Ya, terima kasih presentasi saya, semoga dapat memberi informasi atau penjelasan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.